Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kebiasaan yang ada di masyarakat, kebiasaan yang tentu berhubungan dengan kebutuhan, biasanya kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara tunai ataupun pembelian yang dilakukan tidak mampu secara tunai, maka dilakukan secara kredit. Tentu mungkin kalaupun barangnya itu kebutuhan, kemudian yang mendesak, kemudian darurat, insya Allah tidak menjadi permasalahan. Namun keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, tentu ini akan membuka peluang-peluang hutang. Ketika kita sudah berhutang, tentu kita berkewajiban untuk melunasinya. Bahkan sebagian lembaga tidak hanya cukup mengembalikan pokoknya, tetapi juga berbunga, dan berbunga. Baik, bagaimana agar kita terhindar dari kebiasaan berhutang? Yang pertama, selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu hati kita akan menjadi tenang. Kemudian juga hati kita tidak ada rasa iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Karena iri dengki ini bisa menghanguskan amal sebagaimana api membakar kayu bakar, cepat sekali menghanguskan amal-amal kita dengan sifat hasad atau iri tersebut. Yang kedua, kita selalu berteman dengan orang-orang yang memang lebih rendah dari kita, terutama dalam hal ekonominya, agar hati kita menjadi hidup. Kemudian juga ketika dunia kita selalu melihat ke bawah, tentu rasa syukur tentu kita akan selalu bersyukur terhadap karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, selalu mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhan pokok menjadi skala prioritas dibandingkan keinginan. Karena berapa banyak orang yang berhutang hanya memprioritaskan gaya hidup, kemudian juga keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, selalu meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, dengan bakal ilmu syar'i, kita akan mengetahui ancaman-ancaman bagi mereka yang berhutang dan tidak mau melunasinya. Kemudian yang kelima, tidak kalah pentingnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hutang piutang, agar kita terhindar dari keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Semoga dengan tips yang saya berikan tadi, kita bisa terhindar dari hutang piutang, karena hutang ini bisa menyebabkan azab kubur. Kemudian juga hutang ini menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Karena kata Rasulullah SAW, yughfaru li syahidi kullu dzambin illa dain. Allah mengampuni orang yang mati syahid. Yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya illa dain, kecuali hutangnya. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan diwafatkan dalam keadaan tidak berhutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.